Saya bekerja sebagai staf PDKB di PT PLN UPT Kaltimra. Sebagai staf PDKB, kegiatan saya sehari-hari adalah memelihara jaringan tol transmisi secara bertegangan. Baik, sebenarnya saya itu awalnya di PLN itu bekerja bukan sebagai staf PDKB. Awal saya di PLN, saya bertugas sebagai operator di salah satu gardu induk yang ada di UPT Kaltimra. Kemudian sekitar awal tahun 2013, saya mendapat surat panggilan diklat PDKB di Semarang. Jujur waktu itu kaget banget, karena saya itu takut banget ketinggian. Tapi sharing sama teman-teman, gimana ya menghadapi diklat ini, terus teman-teman kasih motivasi. Ya udah, akhirnya bulatin tekad, semangat, terus berangkat deh untuk ikut diklat di Semarang. Dan akhirnya sampai sekarang benar-benar jadi tim PDKB yang ada di PLN. Di PLN, kalau untuk di PDKB-nya udah sekitar 7 tahun sampai saat ini. Untuk pengalaman dengan tekanan terberat yang pernah saya alami itu waktu kami dinas ke Waratewe, Kalimantan Tengah. Waktu itu kami berangkat sekitar 8 orang untuk melakukan pembongkaran tower IRS yang ada di sana. Yang bikin berat atau tekanan berat itu saat itu karena personil terbatas. Kemudian kita harus tidur selama kurang lebih 5-6 malam di tengah hutan. Jadi kita harus ngebangun camp di sana karena lokasi pekerjaan dengan pusat kota cukup jauh, sehingga kalau kita harus bolak-balik itu makan waktu yang lama. Sehingga kita putuskan saat itu kita harus nge-camp di dekat lokasi tower, yang otomatis camp tersebut ada di tengah-tengah hutan. Jadi sekitar 5-6 malam kita benar-benar kehilangan sinyal, susah menghubungi orang tua. Nah, disitulah kemungkinan akhirnya kita muncul saling akrab, karena kita benar-benar tidak terhubung dengan internet, tidak terhubung dengan dunia luar. Jadi benar-benar selesai bekerja, pulang sampai camp, ngobrol-ngobrol aja. Benar-benar utuh banget ngobrolnya, nggak ngobrol sama yang lain karena benar-benar terputus dari luar. Jadi benar-benar kita solid banget, dan waktu itu tim terasa benar-benar solid banget karena kita punya tujuan yang sama ya. Gimana caranya pekerjaan cepat selesai, cepat pulang. Nah itu, jadi benar-benar saat itu merasakan berat banget, harus nginap di tengah hutan, gak ada sinyal, gak bisa ngomong sama pun. Tapi untungnya saat itu timnya solid, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan dan bisa pulang semua dengan selamat. Mungkin itu sih yang paling berat. Selain berat nge-camp waktu itu, mungkin yang lebih berat juga kita tuh saat itu cuma berdelapan ya. Untuk membongkar tower IRS berdelapan itu bahasanya cukup berat. Apalagi saat itu kita hampir nggak tahu medannya. Terus medannya juga waktu itu cukup curam, ada di pegunungan gitu. Jadi medannya berat. Terus cuaca juga kacau banget waktu itu di sana, hujan panas. Terus fasilitas kendaraan juga saat itu juga terbatas, sehingga kita terkadang ke lokasi harus berjalan kaki. Kondisi capek, ditambah lagi kan menariknya itu ketika kita pulang karena kita ngecamp, jadi kita mandi itu harus cari sungai. Jadi kalau mau buang air besar atau mandi itu kita harus ke sungai dulu, cari sungai, terus kita mandi di situ, terus gitu tiap hari. Jadi tiap hari ya lelah, terus ya pokoknya waktu itu benar-benar berat banget, kerjaannya berat, orangnya sedikit, fasilitasnya juga nggak memadai, jadi sangat-sangat komplikasi banget. Jadi itu mungkin pengalaman terberat yang kayaknya nggak bisa akan dilupakan sih. Ya itu kayaknya paling berat banget. Bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin tower IRS itu atau pekerjaan tower IRS itu adalah pekerjaan pembangunan tower sementara atau tower emergency yang dilakukan oleh PLN
kepada tower-tower yang mengalami kondisi khusus seperti terkena dampak longsor atau tertimpa musibah atau terkena tower sehingga tower roboh dan lain sebagainya. Pembangunan tower tersebut merupakan upaya dari PLN bagaimana caranya agar aliran listrik ini bisa tetap sampai ke masyarakat. Seperti itu. Saya melihat dari segi safety sih, pertama di PDKB ya, karena ini pekerjaannya dalam kondisi yang berbahaya. Saya melihat di PLN itu safety-nya sangat baik. Jadi fasilitas safety-nya disediakan dengan sangat lengkap. Selain itu, setiap personil yang ada, khususnya di PDKB itu, kita semua diklatkan. Sehingga kita mengerti secara teknis pekerjaan PDKB. Dan juga kita mengerti keselamatan yang harus kita lakukan selama kita bekerja di PDKB. Jadi secara personilnya sudah mengetahui pengalaman dan bisa menggunakan atau mempraktekkan keselamatan yang ada. Sehingga sampai saat ini saya walaupun bekerja dengan kondisi yang berbahaya, tapi masih merasa aman karena fasilitas keselamatannya disediakan, kemudian ilmunya juga diberikan, sehingga walaupun kondisi berbahaya, jadi masih optimis lah, pekerjaan ini masih nyaman dan bisa membuat saya merasa yakin untuk bekerja, sehingga motivasi kerja tetap ada. Yang menarik selama bekerja di PLN khususnya di PDKB mungkin lebih ke bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam daerah, kemudian berbagai macam karakter terkumpul jadi satu di tim PDKB selama kurang lebih 7 tahun sama-sama, sehingga udah tahu gitu karakternya masing-masing, udah tahu orang ini lemahnya di mana, terus kuatnya di mana. Kita juga masing-masing juga udah tahu, jadi kita bisa saling mengisi. Kalau kerjaan kita kadang-kadang nggak perlu disuruh gitu, ini udah tangkapnya ke sini, dia udah tangkapnya ke sini. Jadi kayak udah satu keluarga yang utuh, yang sama-sama tahu gitu harus ngapain. Dan itu enak banget, itu nyaman banget. Jadi udah tahu saya itu potensinya di sini, si dia potensi di sini, dan kita sudah saling mengisi dan sudah saling tahu aja orang ini emang kurangnya di sini. Jadi saling mengisi kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Jadi udah kayak nggak perlu dikoordinir gitu, udah kayak gerak sendiri karena udah tahu, udah sama-sama selama 7 tahun. Kayaknya udah waktu yang cukup lama untuk saling mengenal, dan itu seru banget, Pesannya buat teman-teman yang ada di PLN, khususnya yang masih muda saat ini, terus belajar, jangan berhenti atau jangan puas dengan ilmu yang ada saat ini, yang sudah kita miliki saat ini. Coba sharing-sharing ke teman-teman, mungkin bagian lain, cari ide-ide lain, cari ilmu baru. Terus sebisa mungkin masih muda, coba buat inovasi. Karena kan inovasi itu sebenarnya lahir dari ketidaknyamanan kita ya. Ada pekerjaan terus kita nggak nyaman, lahir dari inovasi. Ya pokoknya tetap buat deh suasana kerja yang semangat, kondusif, tetap belajar mumpung kita masih muda. Buat teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, rajin mencuci tangan, terus memakai masker dan jaga jarak.